Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab 11 mengenai mengelola sumber daya manusia. Saya Muhammad Nabil Azra, NPM 148. Saya Nabila Nur Amalina, NPM 227. Saya Lita Widya Putri, NPM 229. Saya Muhammad Raffi Nur Wahid, NPM 236. Saya Fitria Dinata Laksana, NPM 255. Saya Rani Almira Larinda, NPM 261. Saya Cynthia Monica, NPM 271. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Ada 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi ini terkait dengan memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas sesuai dengan strategi organisasi. Lalu yang kedua, ada fungsi pengadaan. Fungsi ini terkait dengan proses pengadaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi baik saat sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, fungsi pelatihan dan pengembangan. Fungsi ini terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi organisasi dalam merespon kebutuhan dan perubahan selera konsumen. Yang keempat, fungsi kompensasi. Fungsi ini terkait dengan feedback yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan dalam upaya mengembangkan organisasi. Yang kelima, fungsi maintenance merupakan fungsi dalam sumber daya manusia yang bertujuan untuk memelihara karyawan supaya tetap tinggal dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan organisasional. Tujuan ini terkait dengan fungsi manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia organisasi. Berikutnya ada tujuan sosial. Pengelolaan sumber daya manusia akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan tenaga lokal untuk mengisi lowongan kerja. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Tujuan ini terkait kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada setiap departemen dalam organisasi dengan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan setiap departemen. Selanjutnya ada tujuan personalia. Tujuan ini terkait dengan kepentingan setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya ada seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi merupakan penyaringan pelamar pekerjaan untuk memastikan calon yang akan dipekerjakan tersebut merupakan calon yang dianggap paling tepat. Proses seleksi yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan sebuah organisasi. Seleksi harus didasarkan pada tolak ukur atau standar yang jelas. Proses seleksi calon pegawai pada umumnya akan mengikuti tahapan-tahapan seperti lamaran kerja masuk, pemeriksaan, berkas lamaran, isi ulang formulir, tes pekerjaan, wawancara seleksi, pemeriksaan latar belakang, tes kesehatan, wawancara mendalam, keputusan penerimaan, orientasi, dan penempatan. Secara umum, tes yang biasa dikembangkan oleh perusahaan berfokus pada bakat-bakat yang dimiliki calon pekerja berhubungan dengan keahlian-keahlian seperti tes kecerdasan umum, tes kecakapan, tes bakat, dan tes psikologi. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah usaha untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan dari berbagai tekanan pekerjaan, sehingga karyawan betah di perusahaan. Karena kalau karyawan tidak mendapat pemeliharaan yang baik akan berakibat pada penurunan produktivitas karyawan yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Berikut beberapa tujuan pemeliharaan yang ingin dicapai dari usaha memelihara karyawan, antara lain yaitu yang pertama, menumbuhkan loyalitas dan komitmen kerja. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Lalu yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarga. Yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, metode pemeliharaan. Metode komunikasi merupakan faktor penting untuk menyampaikan gagasan serta keluhan karyawan terhadap kebijakan dalam organisasi. Yang kedua, metode insentif. Pemberian insentif yang adil dan layak menjadi faktor penting dalam program pemeliharaan karyawan. Ketiga, metode keselamatan dan kesehatan. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kewajiban standar yang harus dimiliki perusahaan. Keempat, metode kesejahteraan. Pemberian kesejahteraan yang diberikan karyawan bisa berbentuk finansial maupun non-finansial. Asas pemeliharaan karyawan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempertahankan karyawan, maka program-program pemeliharaan harus memenuhi asas berikut ini. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. 2, asas kebutuhan dan kepuasan. 3, asas keadilan dan kelayaan. 4, asas legal formal. Dan terakhir, asas kemampuan perusahaan. Sumber kompensasi sumber daya manusia. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Pada periode yang tetap, setiap kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Tujuan kompensasi. Yang pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. 3, menjamin keadilan. 4, menghargai perilaku yang diinginkan. 5, mengendalikan biaya-biaya. 6, memenuhi peraturan-peraturan legal. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar. Yang ketiga, produktivitas serikat kerja, posisi atau jabatan. Keempat, aturan pemerintah. Jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Merupakan penghargaan yang langsung diterima karyawan dalam bentuk upah seperti gaji, upah insentif, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung, misalnya pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja, perlindungan ekonomis terhadap bahaya, program pelayanan karyawan, pembayaran kompensasi tetap secara legal. Ya, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.